setelah penyebutan kata hanya ini, itu ada kelompok-kelompok yang di luar daripada Bani Israel yang pingin dikatakan sebagai kepada mereka Yesus diutus, itu pasti. Tetapi tolak ukurnya, saya sebagai aktivis pendebat lintas agama, ya, saya katakan diri saya aktivis karena saya aktif berdebat. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa nih? Islam ke, Hindu ke, apa ke itu semuanya, Kristen ke, ateis ke, kata Yesus nih. Saya kelompokkan Islam juga, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Subhanallah. Silakan singgah di kata hati mualaf. Nah, bingung nanti kita nih. Bagi yang tidak belajar Bible bingung nih. Loh, perkataan-perkataan Yesus yang mana aja, Bang? Yang akan menjadi hakim nanti, mana tahu perkataannya sembah aku, bahaya itu, karena kita tidak nyembah dia. Sabar, silakan buka kemudian Bible Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Semua firman yang Tuhan berikan telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerimanya, dan mereka paham dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Firman yang mereka tolak, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ternyata cakupan firmannya hanya Yesus itu utusan doang. Oh, aman berarti kami umat Islam. Aman. Aman. Karena Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus di dalam Islam wajib hukumnya diimani sebagai Nabi utusan Allah kepada Bani Israel. Islam aman. Berarti pada saat dia datang menjadi hakim, Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir mereka yang pede-pedean, percaya diri, GR, SKSD kepada Yesus. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapa yang ada di langit? Ibadah sujud atau jingkrak-jingkrak? Bersunat atau tidak bersunat? Makan babi atau tidak makan babi? Jadikan Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jadi kata Yesus pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bahaya ini. Bahaya. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan prosesi keagamaan bertolak belakang dengan firman yang telah Yesus terima dari murid-muridnya, lalu diterima muridnya dengan mengatakan, Yesus guru kami itu hanyalah Rasul Tuhan. Seperti itu, saudara. Satu lagi, coba dibuka Lukas 1 nomor 33. Apa yang diterangkan di sana? Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kerajaan Yesus itu tidak ada sudahnya sampai kiamat. Betulkah itu Bang semua? Yes. Loh, mana kerajaannya sekarang? Oh, Yesus pun mengatakan di Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaannya Yesus yang tidak berkesudahan itu, kerajaan selama-lamanya itu, dia hanya untuk Bani Yakub itu, raja untuk Bani Yakub saja. Itu betul. Lalu diambil menurut Yesus, diberikan kepada bangsa lain.
Siapa bangsa itu? Bani Yishmail. Kerajaannya tidak berkesudahan sampai hari ini. Keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Yishmail, Nabi Yishak. Kerajaan yang masih kokoh hari ini kerajaan yang mana? Kerajaan Yehuda sudah tak ada lagi dari pihak Bani Ishak. Tapi kerajaan tersebut berpindah ke keturunan Nabi Ismail. Itulah yang ada sekarang di Arab Saudi, yang setiap tahun, setiap saat orang berbondong-bondong datang ke sana berziarah. Kerajaan inilah yang dimaksud oleh Yesus telah diambil dan diberikan kepada bangsa Yishmael. Seperti itu, Bang. Silakan. Sudah Saudara Akbar dari Kristen ya? Ya, Kristen udah. Kristen saya. Ya. Oke, Ya, silakan. silakan Akbar dialog dengan guru kami. Jangan bilang Guru guru. Suma, silakan. Apa kriterianya disebut guru? Bukan kau yang bertanya ditanya, kamu kok mau ngomong? Iya, saya mau Kamu bertanya. di atas. Iya, Kamu ngapain maksud di saya atas? bertanya. Kenapa Itu buktinya kau nganggap saya guru. Pertanyaan kau ingin bertanya. Iya. Anda bukan guru? Manusia mana yang gak ada otak menjadi Anda guru? Penasaran kau kan, makanya kau nanya. Hanya mau besar aja otak Woi, itu woi, woi, bagaimana? Nggak ada kau di sini otak, bukan tapi mau ngomong, bertanya. Saya bertanya Anda, kenapa negara-negara Islam terbelakang di dunia? Saya tanya kamu. Negara Islam terbelakang di dunia. Iya, betul. Itu yang bilang Menurut Cokro saudara TV. gitu? Cokro TV yang bilang. Oh gitu. Copot TV yang bodohnya lah, kau nggak tahu di Meksiko itu negara yang paling miskin. Enggak. Bilang Kristen Cokro TV semua, mau apa-apain sih? bilang negara kau Islam bertanya, terbelakang, kau miskin, bertanya pakai ilmu dikit kau. karena mudah dibodohin. Ya, Ya udah, seperti kalian, nggak apa-apa, orang nggak bodoh apa-apa. dibilang pintar. Iya. Si Suman Sekarang itu negara apa? mana Si Suman itu yang apa? maju karena Hanya Bible? besar mulut, Coba. besar mulut aja. Coba. Nggak ada logika. Negara mana yang maju karena Bible? Lihat, negara yang menguasai dunia itu karena Kristen. Amerika. Iya. Apa yang dari Bible yang membuat mereka maju? Negara Isi Eropa, Bible. negara peminum Baik, alkohol karena apa? terbesar tuh Kristen. Orang Kristen itu tidak mabuk agama. Itu. Oh penting. gitu. Iya betul. Tidak Kalian mabuk agama. Kalian mabuk agama kan? Kalian Tidak mabuk agama, Mabuk tapi agama, mabuk makanya dalam terbelakang. beragama. Kan Mabuk gitu. agama, makanya terbelakang. Kalau kami umat Islam betul, kami mabuk agama ya Islam. memang makanya tidak maju-maju Nah, begitu. Ya. Kami mabuk mempelajari Islam itu kami tak henti-hentinya. Itulah kami. Ya, kan, makanya itu Sedangkan terbelakang. kamu sendiri tidak pernah belajar Bible. Buat apa belajar Bible? Buat apa? Buat apa? Kamu sudah Ya tahu. supaya Yang kamu penting, tahu bahwa Bible yang itu penting, bukan kami firman sama-sama Tuhan kan mengerti. gitu. Kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Daripada baik, kalian baik, hafal, nggak baik, ngerti. baik. Saya uji boleh kalau kau ngerti Bible. Boleh saya uji? Iya aja, saya ngerti. Pasti Oke, saya baik. lebih tahu dari Anda daripada. Oke, baik, baik. Oke. Diam. Santai. Jangan terlalu tinggi nafsunya, santai. Kita diskusi santai. Saya itu Kita orang diskusi Islam memuji Anda, santai. guru, padahal Anda itu Yang datang kepada Paulus mengaku akulah Tuhan itu manusia atau bukan? Ayo. Yang datang mengaku akulah Tuhan, akulah Yesus yang kau niaya. Itu Tuhan atau bukan? Oh, dia buka mute-nya itu nggak pintar. Aduh, bego banget orang. Itu suara siapa itu, Bang? Tanya kau. suara Yesus itu Pak. Itu suara Yesus. Iya betul, ya. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa menurut Yesus? Yesus sendiri menurut Yesus sendiri karena dia Tuhan, dia diberi kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata yang datang setelahku itu bukan aku, tetapi Roh Kudus. Itu Mana yang salah. betul ini? Itu maksudnya Roh Kudus itu datang untuk menghibur Anda senantiasa. Untuk Nah, menuntun Yesus Anda berkata sejati di dalam itu. Yohanes 16, Iya, betul, tapi Anda salah adalah paham. lebih Saya baik sudah pasti jika Anda aku salah paham. pergi, Bahasa Indonesia Anda tidak. sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang setelahnya roh kebenaran. Kok yang Iya. datang Yesus? Iya, roh kebenaran Kok di iya? situ. Iya, Roh apa kebenaran maksudnya? itu, roh kebenaran di situ itu diutus untuk menghibur orang percaya, memperingatkan orang Bukan di percaya. situ Bukan. maksudnya. Kau percaya saya, aku percaya Anda yang blow on.
Enggak, Yesusnya yang Anda harus percaya. Kau kalau nggak Gitu loh. sopan kuturunkan kau ya. Yesus sendiri yang berkata loh, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang pergi Yesus, yang datang roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus itu justru siapa? Ya. Tadi dia tidak sopan, jadi maaf ya, saya turunkan. Ini kebetulan kita kehadiran seorang pendeta, ya, Ace Mental 137, ya. Dia seorang penginjil yang memiliki wawasan luas tentang Bible. Ya. Oh, syukur. Silakan ya, Ace Men, dialog dengan guru kami, ya. Orangnya Ya, santun. shalom Opa. Ya. Mari. Saya tuh masih perlu belajar lah. Ya, biasanya orang pinter itu, orang cerdas itu merendahkan hati. Ya, silakan. Enggak, saya tuh cuman belajar aja. Dari Opa juga saya belajar. Gitu. Ya, itu mungkin kalau Abang Juma mungkin untuk kawan kita tadi Akbar jangan diambil hati ya. Iya bang, enggak. Biasa aja bang. Masya Allah. Iya sih. Oh iya, selamat Hari Raya Kemenangan Abang Juma dan teman-teman Iya, semuanya. makasih, Yang hari Bang. kedua ini. Iya. Kasih. Sama maaf yang di bawahnya Longinus ini Muslim Kristen. Halo Longinus. Salam Kristen, Bung. Pelawak beli. Kalau ini pelawak. Oh ini Iya. Ya, oke, silakan lanjut Ace Men 137. Jangan takut. Oh iya. Gimana dengan pernyataan saya barusan bang? Terkait Kalau- dengan silakan. Kalau yang tadi dengan Abang Akbar tuh sebenarnya benar apa yang dikatakan sama Akbar juga, bahwa yang tampil itu adalah penyataan daripada Tuhan Yesus sendiri khusus kepada Paulus, dan juga pernyataan itu juga pernah disampaikan kepada Ananias juga. Ananias seorang penyamak penyamak kulit di Kisah Para Rasul itu Bang Zuma. Jadi Iya. pribadi Yesus itu bukannya pribadi dia secara daging. Jadi yang Abang Juma maksudkan itu, jikalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias itu palsu. Dalam artian gini, yang mengaku Yesus secara daging gitu. Jadi dia Itu membedakan. pengertiannya murid-murid Yesus kan beda dengan pengertian saudara-saudara Kristen. Kalau menurut pengertian murid Yesus, Yesus itu manusia. Tak ada campuran keilahian, tak ada campuran apa gitu. Murni guru mereka itu manusia yang dibekali dengan mukjizat dari Tuhan Elohim. Tak ada pemahaman-pemahaman tambahan lagi bahwa dia adalah Elohim yang datang mengambil daging, yang datang kemudian dalam rupa manusia. Itu nggak ada dalam pemahaman kajian Yesus kepada murid-muridnya. Munculnya pemahaman dia inkarnasi, dia teofani, dia adalah penjelmaan, dia adalah pribadi kedua, dan seterusnya, itu muncul dari Kristen. Dan itu tidak disifati oleh pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Yesus berpesan dalam Yohanes 12, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ada dua yang datang kemudian menurut Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah dirinya sendiri. Selain daripada kedua ini, penyesat. Mau dia datang dalam rupa daging kah? Mau dia datang dalam rupa roh kah? Kalau tidak roh kebenaran, maka adalah Yesus Kristus anak Maria. Selain daripada itu penyesat. Itu simpelnya seperti itu, saudara pendeta. Tapi kalau Anda mau maknanya kemudian salah, yaitu karena Pak Pendeta seorang Kristen, harus memperjuangkan kekristenan Anda. Tapi kalau kita melepaskan diri dari dogma dan doktrin, nasihat Yesus itu valid.
harus diimani dong, harus dipercaya bahwa yang datang setelah dia Kristus palsu, yang datang kemudian setelahnya adalah roh kebenaran. Selain roh kebenaran, ngaku Yesus, Ngantuk. itu pasti bukan Yesus tuh. Ya pelawak diam dulu. Itu pasti bukan Yesus. Jangan bohong lah tuh mah. Menurut Yesus ada nggak Kristus palsu yang datang setelahnya? Ada atau tidak ada? Kalau dalam pengertiannya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, yang datang itu justru manusia secara daging. Yang ketiga, si pendusta itu berdiri di atas tahta. Betul. Keimaman. Aku, ya. Gitu kan? Di dalam Matius mengaku dia berapa itu? sebagai, Matius 7. ya kan? Nah seperti itu. Nah kalau andai kata Bang Zuma dan teman-teman bertanya, apakah murid-murid pada saat itu memahami Yesus itu sebagai real manusia? Ya, saya mau katakan seperti itu ketika mereka itu belum menerima akan kebangkitan daripada Kristus yang disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga. Mereka sebelum itu memahami seperti Bang Zuma memahami. Gitu. Memahami Yesus ini aja seorang manusia, ada tanda-tanda mujizat gitu kan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan heran, orang yang baik, kan begitu. Itu mereka berpikiran seperti itu. Dan kalau seperti Yudas Iskariot, dia berpikiran karena dia merupakan keturunan Zelot, Yudas Iskariot ini berharap dengan 5.000 orang yang pernah dikasih makan dan hampir paripurna satu Yerusalem itu mengikuti Yesus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka berteriak Hosana, Hosana, anak Daud selamatkanlah kami. Yudas Iskariot beranggapan bahwa Yesus inilah tokoh yang akan membebaskan mereka daripada tentara Romawi, membebaskan mereka daripada kekejaman perbudakan yang mereka alami. Mereka yang makan minum di tanahnya sendiri, bekerja di tanahnya sendiri, tetapi mereka harus membayar pajak kepada orang lain. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan keilahian Tuhan Yesus, saya pernah berdialog dengan Abah Dance, dengan Abah Akal Sehat juga. Saya ajak untuk berjalan-jalan, kita wisata ke Markus 14 ayat yang ke-60 Bang Zuma. Markus 14 ayat 60 sampai 65. Mungkin Abang Zuma pernah dengar tah? Iya. Betul. Pernah kan? Iya, cuman bedanya saya memulainya dari data nomor 50, Bang. Ya, silakan coba Bang Zuma sanggah dulu, silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Markus 14, data nomor 50-nya, di situ jelas pada saat penyaliban Yesus, murid-murid semuanya meninggalkan Yesus, Bang. Tak ada satupun kemudian murid Yesus yang masih tinggal pada saat itu. Murid Yesus lari. Murid Yesus lari. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri. Ajaibnya, ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti yang telah ditangkap ini. Ya. Lalu orang-orang tentara Romawi pada saat itu hendak menangkapnya. Muncul pertanyaan, kenapa harus menangkap orang yang menggunakan kain lenan ini? Bukankah satu-satunya orang yang ingin disalib pada saat itu hanya Yesus? Sudah ditangkap. Tapi kenapa hendak ditangkap lagi satu manusia itu? Manusia yang menggunakan kain lenan ini kemudian lari meloloskan diri. Pertanyaannya, itu siapa yang menggunakan kain lenan? Kan itu, Bang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Satu-satunya informasi yang bisa kita temukan kemudian yang ada di dalam Yohanes 13 nomor 4. Kalau saya nggak salah. Ketika kemudian Yesus menjelang kemudian bangun setelah perjamuan malam, Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Yesus loh menanggalkan jubah lalu mengambil kain lenan untuk mengikat dirinya, untuk menutupi dirinya. Nah, kejadian di Markus 14 ini 11 murid sudah lari,
Sudah ditangkap Yesus. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Kenapa harus ada lagi ditangkap satu orang? Ternyata yang mau ditangkap ini adalah pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia yang lolos dari tangkapan? Informasinya Yohanes 13 nomor 4. Ternyata yang menggunakan kain lenan pada saat itu adalah Yesus Kristus. Lolos, nggak ditangkap. Oke, kalau narasinya Bang Zuma itu sepertinya lokasinya beda, Bang. memang Gitu, betul. lokasinya beda. Tapi ini penangkapan. Kalau di Yohanes pasal 13 itu di rumah. Sedangkan Saya di paham. Markus 14 ini itu Saya di ngerti. taman. Saya ngerti memang, tapi yang menggunakan kain lenan Gitu. Jadi sesuatu jangan hal nangis dulu sebentar, Pak Bang. Pendeta. Nanti Yang menggunakan Enggak, kain nanti lenan saya siapa? kasih ke abang. Sejenak sebelum penangkapan siapa, Pak? sebentar ya. Iya, belajar dulu. Sorry, Jadi kalau andai cari kata dulu kita datanya. mau mencocok-cocok, ya, Ini data loh. Ketika ada yang menggunakan kain lenan, jangan tunjuk yang lain. Kan pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan pada saat detik-detik kemudian penangkapan? Di Yohanes 13 itu. kalau di Markus 14 ayat 51 52, Abang Dazuma bertanya itu gereja menyuarakan itu Markus. Harus. Ya. Harus. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Markus menggunakan kain lenan. Ada gangguan juga kayaknya. Gini. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain lenan. Ini menurut tradisi gereja. Iya, saya nggak peduli dengan tapi saya tradisi nggak bisa gereja. ngeluarin datanya. Saya tidak peduli dengan gereja, saya tidak peduli. Yang saya Ya. butuhkan adalah kebenaran, Pak. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain Sekarang lenan. gini, misalkan gini lah, saya katakan gini, saya tidak bisa menunjukkan datanya. Oh, Pertama, bagus. Sementara saya mampu gitu kan. menunjukkan data bahwa yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Ya, itu Bang Zuma berkata bahwa itu Yesus, tetapi ketika melihat lokasinya itu berbeda, berarti Daripada itu Markus, tidak Pak. terverifikasi. Daripada Betul nggak? Markus, di mana Markus pada saat itu? Kok ada muncul menggunakan kain lenan? Markus ini Tapi tokoh bagaimana baru. gini. Saudara, Coba ayat yang Markus ini tokoh ke-53-nya baru, saudara. Dia itu dipertanyakan. adalah murid Paulus. Kok dibawa-bawa masuk ke dalam keadaan seperti itu? Di mana Markus pada saat penangkapan kok muncul dia? Siapa Gini, Markus ini? kayaknya yang mengenai Markus atau Yesus ini kayaknya nggak esensial ya, kalau andai kata seperti itu. Untuk berkaitan dengan bertanya, di manakah cara pandangnya orang Kristen melihat Yesus itu ilahinya gitu loh. Kan Ilahinya Yesus Bukannya itu kan bicara muncul tentang dari ini gereja. Markus ini yang berpakaian lenan, kayaknya nggak ke situ kayaknya. Nah, sekarang kan gini gitu. deh. Orang Sekarang Kristen gini kan Bang Juma, Bang Juma beranggapan itu Yesus, sedangkan di Yohanes Data. ini yang dibicarakan ini di Injil Markus. Data, Bang, Beda data, dengan Bang. Injil Yohanes, kan Data, begitu Bang. pertama. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan Yesus loh. Itu data loh. Sementara Apakah Anda pada mengatakan saat itu semuanya gini, sesuatu hal yang absurd Bang Juma, ketika pada Nah, saat sekarang itu begini, orang apakah- biasa menggunakan kain lenan pertama, lalu hanya ditujukan hanya Yesus pada zaman itu. Nah, sekarang menggunakan apa kain dasarnya? lenan. Kan Apa sesuatu yang dasarnya gereja? absurd Bang Juma. Apa dasarnya gereja mengatakan itu Markus? Itu sesuatu hal yang absurd, bener deh. Sekarang Pada zaman apa itu datanya berarti gereja? yang punya kain lenan cuman Yesus aja gitu berarti. Sekarang apa datanya? Apa datanya Markus yang menduduki di situ lari menggunakan kain lenan? Nah, kalau andai kata saya pertanyakan hal itu kepada Bang Zuma, mana datanya itu Yesus yang di Yohanes Markus 13 nomor 4. itu? Tadi saya sudah katakan data. Yohanes 14 nomor Oke, Yohanes 13 nomor 4, Yesus 14 itu menggunakan kain pertanyaan lenan. berikutnya, apakah semua orang pada zaman itu hanya Yesus yang punya kain lenan? Anda buktikan dulu. Buktikan kepada saya yang lain menggunakan kain lenan. Silakan. Gitu, apakah cuma dia doang yang punya? Kan itu sesuatu Tolong yang kasih saya absurd data. gitu loh. Kasih Nggak saya mungkin. data. Boleh Anda kasih saya data Markus menggunakan kain lenan?
Aduh, ini data gereja. Saya kalau andai kata saya nggak punya datanya terus terang. Saya nggak punya Saya yang datanya harusnya kalau hal tertawa. itu adalah Markus Saya gitu yang ya. harusnya tertawa bukan Anda, Pak. Kalau saya sebagai tokoh agama di depan jemaat saya berdiskusi dengan orang yang beda keyakinan seperti ini, saya malu, Pak, bukan malah tertawa. Anda yang harus ditertawakan. Sekolah mahal-mahal, tiap bulan terima perpuluhan, tapi apa? Apa hasilnya? Hahaha, hehehe, gitu. Setelah ditanya tentang mana data, hehehe, hahaha. Tokoh agama lo ente. Anda Saya itu belajar. tertawa bukannya Anda saya tidak berkhotbah mengeluarkan kemana-mana. data. Sini Saya tuh geli-gelinya gini ya Apa teman-teman nggak ya. malu? Bapak Gelinya Ais, gini, Pak, ketika- jangan bilang data gereja, Pak, tapi data Bible. Karena pihak Muslim kan? itu menyatakan Bingung. data pakai Ya. Bible, bukan bingung ya? Izin satu iman atau menit, Bingung ya, izin Pak? satu menit. Berhenti makan Menyapa babi kalau bingung. Hendy Silebes, Assalamualaikum. Lanjut. Ya, selamat datang. Ya, lanjut. Sebentar Tidak ya. ada Oke, kedua kita tinggalkan itu ya. Anda kewalahan bisa gitu ya. Sekarang kita tinggalkan. Anda selalu menyebut itu Yesus itu memiliki keilahian. Pada saat Yesus bergumul dengan murid-muridnya 3 tahun, tolong tunjukkan kepada saya aspek keilahian yang dimiliki Yesus itu yang mana? Coba. Oh iya, ini yang kita mau tunjukin. Iya, Di silakan. Markus 14 ini Bang Juma. Iya, Markus 14 itu ketika Anda berbicara, kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, mundur dari Gini ya. data nomor 50-nya gitu loh. Markus 14 ayat yang ke-60, imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Iya. Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Ayat 63, lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujat itu, bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa di sini Yesus menyatakan keilahiannya. Dalam pemahaman teologi orang Yahudi, ketika ada seseorang yang mengaku anak dari yang terpuji, itu merupakan penistaan. Kan seperti itu. Lalu dikatakan lagi bahwa anak manusia itu akan datang dengan awan-awan di langit. Hanya dalam pemikiran orang Yahudi, yang mengendarai awan-awan itu, yang datang bersama dengan awan-awan itu, itulah yang ilahi sendiri. Jadi seperti itu pemahaman daripada kekristenan. Nah sekarang bagaimana dengan Islamnya sendiri, Bang Zuma? Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya, saya tanggapi ya. Saya kan tadi minta, mana unsur keilahian yang ada pada diri Yesus? Anda Loh, sekolah ini unsur tinggi-tinggi. keilahiannya yang dinyatakan. Diam. Ini saya bukan jemaat Anda yang bisa Anda bodohi. Akulah dia. Dan kamu akan melihat siapa? Anak manusia. Unsur keilahian yang saya minta, bukan anak manusia. Yang saya minta unsur keilahiannya, bukan unsur Karena kemanusiaan. gini, karena Bang Sabar dulu, Juma itu sabar dulu, Pak pemikirannya Pendeta. Ini di bukan pemikiran gereja. Muslim. Saudara, ini bukan gereja. Ini di depan saya loh. Di mana saya mungkin lebih banyak waktu saya belajar Bible daripada ente. Ente hanya berapa SKS, hanya kejar titel ente itu. Bang Suma ini 24 jam non-stop menguliti Bible. Tak ada satupun napas di Bible itu yang saya nggak tahu. Jadi ketika Anda membawa Markus 14, saya katakan mundur ke data nomor 50-nya supaya Anda tahu diri bahwa yang Anda sangkakan punya kesisi keilahian itu bukan Yesus. Munculnya Kristus menjadi Tuhan itu nanti di luar ajaran Yesus yang asli. Maka Anda kemudian ngemis-ngemis Markus 6:14, nomor 61, nomor 62. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anak manusia.
Yang saya minta unsur keilahian. Ingat, Tuhan sendiri berkata, Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata, engkau akan melihat anak manusia duduk di mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan mana? Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Pahami itu Pak Pendeta. Ya, Gini bagus ya, ini kalau andai ngajari kata pendeta. pemikirannya Bang Zuma seperti itu nggak menjadi persoalan. Tetapi ketika kita membaca apa yang dijelaskan dari Markus 14 ayat 60 sampai 65 ini, ayat 60 dijelaskan itu yang bertanya kepada imam itu bertanya kepada Yesus. Imam besar bangkit berdiri tengah-tengah sidang bertanya kepada Yesus, bukan kepada Markus. Kan begitu yang pertama. Ya kan? Lalu pemikiran daripada orang Yahudi ini ketika Yesus berkata anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan dengan awan-awan, itu udah menghujat. Makanya Yesus mati di salib itu karena dia menyatakan keilahiannya kepada orang Yahudi. Gitu. Oke, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya kepada Nggak saudara usah pendeta. nangis Bang Juma. Mesias itu apa? Kutanya dulu. Gitu. Mesias itu apa? Makanya saya bilang kalau pemikiran Kutanya dulu. Saudara pendeta, saya tanya dulu. Dengarkan baik-baik. Mesias itu apa? Jawab. Gitu ya. Pemikiran yang umat Islam itu yang seperti itu nggak apa-apa. Jangan curhat dulu. Saya tanya, Mesias itu apa? Kan dia ditanya, apakah engkau Mesias? Jawab Yesus, akulah kacau dia. ini orang. Kutanya dulu sama saudara, Mesias itu apa? Mesias itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti yang diurapi. Yang diurapi di sini kecoa, tikus atau manusia? Loh, ini bertanya apa ini? Loh, Mesias itu yang diurapi itu apa? Cak Ayu, jangan pura-pura bodoh ente. Mesias itu apa? Mesias itu Gini, kucing Lina. yang diurapi Gini, atau Lina. manusia yang diurapi? Sadap. Dengar. Jangan nangis dulu. Mesias itu kucing yang diurapi atau manusia yang diurapi? Jawab. Jujur ente. Semua yang diurapin itu yang berbentuk daging dia. Saya ulang. Mesias itu Opa, ini kucing kenapa atau manusia di-mute-mute, yang diurapi? Opa? Jawab. Apa Jawab. udah mulai tergoncang ini? Iya, saya terguncang Abang menghadapi Linanya. pendeta, level pendeta ternyata tidak lebih menghadapi lugat tambudan. Saya ulang pertanyaan Gitu saya. ya. Kalau di Mesias mute itu ya apa? sayang gitu loh. Ini aja Opa, Enggak, kita Mesias lain itu waktu apa? aja ngobrolnya lagi ya, Opa. Ya. Opa dan C, makasih ya. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Oke, Ya, jujur. Opa dan C, Tuhan berkati. Shalom. Hah? Masuk lu? Kabur. Harus. Mau tidak mau dia harus kabur. Kalau tidak, jemaatnya semua akan lari ke Islam. Ini kalau di Mazmur 91 kan dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan itulah Mazmur. kita akan mendekat kepada Iya. kemahnya. Itu gimana Bang Mazuman? Bahkan Ya memang bukan itu nubuat untuk Yesus itu. Baca dari nomor 1 sampai nomor 16 itu untuk Yesus seluruhnya. Berdasarkan Matius 4. Berdasarkan Lukas 4 ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah Mesias anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang menatang kakimu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kan gitu tertulis. Ya, benar. Jelas itu. sama Mazmur Betul seperti itu. 91 Bang Juma, Mazmur 91 ayat 8, Yesus bahkan menonton pada saat orang mirip dengan Engkau dia hanya di sorga. menonton 1000 orang di sebelah kananmu dan seterusnya. Nomor 16-nya dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Ya, benar. Iya. Itu makanya harusnya pendeta ini malu gitu loh. Gak dibaca berarti. Masuk ke Markus katanya, Markus 14 katanya. Justru itu membuka dan membongkar kebohongan. Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau manusia yang diurapi? Anak dari yang maha terpuji? Kata Yesus, akulah dia. Berarti Yesus anak manusia.
Bukan Tuhan, saudara-saudara. Bang Juma, Yesus hidup panjang umur dari sejak dilahirkan sampai akhir zaman saat ia turun kembali ke bumi. Mazmur 16. Wah, gila. Macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Ya satu-satunya jalan ya kabur. Karena di sini bukan jemaatnya, dia harus kabur. Nggak kuat. Kalau tidak, gereja bisa tutup. Ya, Satu gimana, ayat Bang? yang saya akan bacakan, mohon kiranya Siap. Bang Suma akan menjelaskan karena ada banyak Kristen yang di bawah dan ada juga banyak umat Muslim yang ada di bawah. Ya, yang saya pikir ya mereka akan senang akan Bang Suma menerangkan hal ini. Saya bacakan ya. Mazmur pasal 86 ayat 9. Mazmur pasal 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Jadi di sini disebutkan ada suatu nama yang disembah dan dimuliakan oleh segala bangsa. Saya pikir Bang Suma, Yahweh hanya satu bangsa, bangsa Israel. Lalu Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau menurut saya ini adalah Allah sesamanya Muslim. Nah, mohon ditambahkan, diedukasikan ya. Ada banyak Muslim dan Kristen yang di bawah. Silakan, monggo Pak. Iya, baik. Ini seirama dengan yang tertulis ya di dalam Yesaya 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud menyembah di hadapanku. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman menjelaskan kepada kita bahwa nabi-nabi terdahulu mengajarkan keturunannya kemudian sujud beribadah kepada Allah. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka berserah diri, keturunan Abraham, keturunan Yakub berserah diri hanya kepada Allah, dan kemudian mereka dalam menjalankan syariat agama, mereka salat, mereka sujud, beribadah kepada Allah. Nah, kalau yang diterangkan dalam kitab Mazmur 86 tadi ini, di situ betul segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Ini digenapi oleh siapa ini? Sujud. Itu dulu, sujud. Agama mana yang dalam prosesi ibadahnya memuliakan Tuhan dengan cara bersujud? Hindu itu bersujud Bang Duma. Bagaimana? Islam dia kah? Bersujud kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Hindu bukan itu, bersujud kepada dewa-dewa, teos-teos. tapi dia bersujud masalahnya. Ya, bersujud. Berarti Itu masih Islam mending mereka daripada ente yang tidak Enggak, bersujud. saya tanya, itu Islam enggak? Mereka bukan Islam karena Justru mereka itu, tidak berserah artinya diri kepada perintah Tuhan. Argumen Anda itu tidak kuat maksud saya. Oh, enggak bisa karena dalil sudah Kau ada. jadikan Mazmur hanya 86. kau hanya Mazmur jadikan 86 Anda enggak bisa coret. Hanya Yesaya 66 nomor 23 Anda enggak bisa hilangkan, itu tertulis. Tertulis bersujud di sana. Mungkin mana? Kalau Anda bertanya apakah mereka Islam? Islam itu berserah diri kepada Allah. Apakah mereka berserah diri kepada Allah? Argumen Tidak. Anda bilang tadi bersujud. Itu kau simpulkan itu Islam. Saya tanya Anda, Hindu itu bersujud, apa dia Islam?
Ya, inilah kalau manusia tidak ada Tidak, ini otak. logika sederhana. Mama Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aku yang tadi Guru si bagus itu kayaknya. Yang tadi bro. Apa sih oten-oten ini benci banget kata bersujud? Yesus bersujud. Kenapa sih? Sombong kali kau gak mau sujud. Iya, yang pasti yang ditanyakan oleh Bang Dance Muhammad tadi, Mazmur 86. Di situ kan Nabi Daud itu berdoa. Orang Nabi Daud ini kan orang yang mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu. Ya, ini yang genapi siapa? Ya umat Islam lah yang genapi itu. Siapa lagi? Kalian mana ada sujud? Harusnya malu gitu loh. Malah sibuk membahas tentang agama lain. Kami sujud. Yang dinubuatkan sujud. Yesaya 66:23. Di situ jelas tuh. Di Yesaya 66 ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tertulis di data nomor 15, 16, 17. Kelompok pemakan babi. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kelompok pemakan babi ini? Tuhan akan datang dengan nyala api dan akan membakar semua pemakan babi dan pemakan balau tikus. Itu agamanya apa? Pemakan babi, pemakan tikus itu agamanya apa? Jawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya, seluruh bangsa akan datang sujud di hadapanku. Itu agamanya apa? Islam. Jadi di situ diceritakan dua kelompok, kelompok pemakan babi dan kelompok yang bersujud kepada Tuhan. Gitu loh. Kalau yang sujud saya sudah sebut Islam. Kalau makan babi apa agamanya? Oten. Nah, jawablah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan sakit hati, mending kabur. Jangan balik menghujat. Lembutkan hati kalian untuk belajar Bible. Masa kami lebih paham dari kalian sih? Yang punya Bible kan kalian, kok kami yang lebih paham? Pendeta aja itu kabur tuh tadi. Ditanya Mesias itu apa? Kabur dia, apa nggak malu? Belum lagi tadi siang, pendeta Sion siapa namanya itu? Sion Yehuda. Gabung dulu aku gabung ya. Kabur juga dia. Kutanya, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Itu suara apa? Suara siapa? Kabur. Ya, pendeta alien from Yehuda. Kabur dia. Ini lagi malam ini kabur lagi. Jadi lembutkan hati kalian. Pendeta kalian aja nggak sanggup. Karena musuh kalian itu yang paling berat itu Bible. Kalian mau menghujat Islam nggak bisa. Bible pasang badan. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Ada satu lagi ayat Tuan Guru Bang Iya. Suma. Nehemia Siapa? pasal 8 8. ayatnya yang ke-7. Izin saya bacakan. Silakan. Esra memuji Tuhan, Allah Maha Besar. Nah ini ada kata Allah Maha Besar. Bukankah itu Allah Akbar? Ya, saya lanjut. Dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, agama apa? Siapa yang melakukan hal ini? Sujud lalu muka menyentuh tanah. Ya, umat Islam, ya, umat Islam, dong. Umat Islam, siapa lagi? Ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini sudah ada dua mungkin Oten ya. Oke, lanjut. Dan subhanahu wa ta'ala itu bang tertulis jelas di Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi itu tertulis di situ. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Dan tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu terkutuk, nggak ada. Nggak ada. Tuhan terkutuk di pohon itu nggak ada. Ya silakan, mungkin ada yang lain.
Ini Grundasi mana? Diketawain sama Edis kau sabar, semua. kau pendeta jemaat buat malu. Diketawain sama Edis kau semua. Nggak apa-apa. Di kota saya juga banyak orang gila Diketawain, yang suka ketawa sendiri. Oke, Ya, mumpung saya di sini teman-teman, saya himbau kepada seluruhnya, tolong miskinkan Edis dengan tidak melayaninya PK. Tolong, siapapun itu, jangan layani dia PK, miskinkan dia. Dia itu nggak ada ilmu, Sekali lagi saya katakan dia nggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia nggak kabur ke luar negeri. Di Indonesia aja, ketemu offline kita berdiskusi. Nggak ada. Yang paling kasihan pendukung Edis ternyata dia beda Tuhan sama Edis. Iya. Waktu di Indonesia Tuhannya bukan Yesus loh teman-teman. Nanti keluar Indonesia baru dia ngaku-ngaku Yesus Tuhannya. Kenapa demikian? Karena berharap gift dari kalian. Jadi sahabat-sahabat di bawah, kalau Gus Wafi atau siapapun yang lagi debat dengan si Edis, tolong ketik di bawah. Bang Zuma bilang miskinkan, jangan layani main PK gitu. Gak ada ilmunya. Saya berapa tahun sama-sama. Kalau nggak percaya, silakan buka channel Zulkifli Imam Abbas Official. Ketik aja tuh Zulkifli Imam Abbas Official. Lalu ketik nama dia Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Hanya dua, Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Ketik, muncul semua debat saya itu, puluhan. Simak di situ bagaimana saya mainkan. Nah, sekarang dia keluar negeri menjadi penghujat, ngapain dilayani? Jangan. Gus Wapi pun saya sampaikan, miskinkan dia. Maksudnya biar dia melarat di sana sama seperti si Saifuddin melarat di luar negeri. Kan kok. Si videonya saya simpen kok. Silahkan singgah di kata hati mualaf. Rame berarti.